Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Penenang Hati, tempat di mana kita mempelajari dan berbagi ilmu tentang indahnya Islam. Baiklah, hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan indah dari seorang nabi, di mana adanya keajaiban dan kebenaran akan kisah inspiratif seorang nabi. Mari kita bersama-sama mempersembahkan waktu untuk merenung dalam perjalanan luar biasa kehidupan seorang utusan ilahi. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe agar tidak melewatkan video-video menarik selanjutnya. Mari kita mulai. Nabi Soleh alaihi salam merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Soleh alaihi salam merupakan nabi kelima yang diutus untuk menyebarkan ajaran menyembah Allah Subhanahu wa taala setelah kehancuran kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihi salam. Beberapa ulama meriwayatkan jika Nabi Soleh memiliki seorang ayahanda bernama Ubaid. Nabi Soleh alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi pada tahun 2100 sebelum Masehi. Apabila diruntutkan, maka silsilah dari Nabi Soleh yaitu Saleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Samud bin Atsir bin Aram, Iram bin Sem, Sam bin Nuh. Jadi dapat disimpulkan jika Nabi Soleh alaihissalam masih memiliki darah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Soleh berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Samud. Diriwayatkan dari Abu Dzar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Soleh alaihissalam adalah Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Soleh adalah nabi yang diutus setelah Nabi Hud alaihissalam dan sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Semasa hidupnya Nabi Soleh menetap di daerah Arab Utara, tepatnya di Al-Hijr. Selama di Al-Hijr, Nabi Soleh alaihissalam merupakan salah satu orang yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh penduduk Al-Hijr, yaitu kaum Tsamud. Kaum Tsamud sangat pandai dalam hal memahat batu, terutama batu-batu pegunungan. Hal tersebut dikarenakan daerah Hadramaut yang merupakan tempat tinggal kaum Tsamud adalah pegunungan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 9. Dan terhadap kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Surat Al-Fajr ayat 9. Kaum Tsamud yang menjadi target dakwah dari Nabi Saleh alaihissalam adalah kaum yang menyambung hidup mereka melalui bercocok tanam, arsitektur, dan beternak. Kemampuan yang dimiliki kaum Tsamud di bidang arsitektur sangatlah mengagumkan. Mereka memahat bukit berbatu yang banyak ditemukan di Al-Hijr menjadi bangunan indah dan megah. Sedangkan pada hamparan tanah yang datar, mereka membangun istana-istana. Bukit-bukit batu yang dipahat oleh kaum Tsamud membentuk bangunan-bangunan rumah yang mereka tinggali dengan gaya khas peninggalan Yunani dan Romawi kuno. Pada saat itu diketahui kaum Tsamud menyembah berhala sesuai yang dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Awalnya kaum Tsamud sangat menghormati Nabi Soleh alaihissalam karena mereka menaruh harapan pada beliau untuk meneruskan tradisi kaum Tsamud, yaitu menyembah berhala. Namun ketika Nabi Soleh mulai menyampaikan ajakan untuk menyembah Allah dan bertakwa kepada Allah, maka kaum Tsamud menjadi kecewa dan murka. Mereka mulai memusuhi Nabi Soleh alaihissalam karena beliau meminta untuk meninggalkan sesembahan berhala yang sudah menjadi bagian dari tradisi mereka secara turun-temurun. Selain memiliki kebiasaan menyembah berhala, tabiat lainnya yang dimiliki oleh kaum Tsamud adalah angkuh dan sombong. Mereka seringkali meremehkan dan memandang rendah kaum lainnya. Bahkan dalam kesehariannya, mereka selalu berbuat maksiat seperti berzina dan mabuk-mabukan. Gaya hidup kaum Tsamud tersebut telah menyimpang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena alasan tersebutlah Allah mengangkat Soleh menjadi nabi dan ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Tsamud. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an
Surat Al-A'raf ayat 73. Dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka Soleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih." Surat Al-A'raf ayat 73. Ketika Nabi Shalih alaihissalam mulai menyeru kepada kaum Tsamud tentang ajaran tauhid untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka kaum Tsamud terbelah menjadi dua kelompok yang saling bertentangan. Kelompok pertama yaitu mengikuti Nabi Shalih alaihissalam, dipimpin oleh Junda bin Amru bin Mahlab bin Rubait bin Jawas. Junda bin Amru adalah salah satu tokoh pemuka di kaum Tsamud. Sedangkan kelompok yang menentang Nabi Soleh dipimpin oleh Zu'ab bin Amru bin Rubait al-Hambab dan Rabab bin Syar bin Julmas. Zu'ab dan Rabab bahkan menghalang-halangi ketika Nabi Soleh hendak mengajak sepupunya yaitu Junda bin Syihab untuk mengikuti ajarannya. Kelompok penentang yang diketuai oleh Zu'ab dan Rabab berpendapat bahwa Nabi Soleh terkena sihir. Mereka tidak terima dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Shalih alaihissalam. Selain itu, Nabi Soleh juga dianggap sebagai penipu karena mereka tidak percaya apabila utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia biasa sama seperti mereka, sehingga mereka menuntut mukjizat sebagai bukti kerasulannya. Dijelaskan oleh para mufassir bahwa sebagai bukti kerasulan Nabi Shalih alaihissalam, kaum Tsamud menantang beliau untuk dapat mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan dari sebuah batu besar yang ditunjuk oleh mereka. Nabi Shalih alaihissalam pun menyanggupi permintaan kaum Tsamud tersebut dan mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari permukaan batu yang dipukul oleh tangan Nabi Shalih alaihissalam, keluarlah unta betina dengan ciri-ciri sama persis seperti yang disebutkan oleh kaum Tsamud. Unta tersebut dikenal dengan sebutan unta betina Allah. Maka terperanjatlah mereka. Kejadian mukjizat tersebut membuat sebagian dari kaum Tsamud yang menyaksikannya menjadi pengikut Nabi Shalih alaihissalam. Namun ada pula yang masih ada pendiriannya untuk menentang Nabi Shalih alaihissalam. Maka bersabdalah Nabi Shalih, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Surat Hud ayat 64. Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar. Surat Asy-Syu'ara ayat 156. Seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran, Nabi Shalih alaihissalam berpesan kepada umatnya untuk tidak berbuat jahat kepada unta betina Allah. Maka Nabi Shalih alaihissalam mengizinkan kaumnya untuk memerah dan mengkonsumsi susu unta tersebut secara bergantian. Namun hal tersebut tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan berterima kasih. Para penentang Nabi Shalih alaihissalam bahkan tidak suka akan kehadiran unta tersebut karena dianggap meminum banyak air di sumber mata air milik mereka. Para kaum Tsamud yang menentang Nabi Shalih alaihissalam merasa kesal karena banyak ternak mereka yang kekurangan air. Mereka menganggap kehadiran unta betina hanya menambah beban mereka karena menghabiskan jatah air di sumber mata air. Mereka pun segera memikirkan rencana jahat untuk membunuh unta betina tersebut. Di antara orang-orang yang berencana melakukan pembunuhan terhadap unta betina Allah, terdapat dua wanita yang menjadi provokator rencana tersebut. Dua wanita tersebut adalah Saduk binti Mahya bin Zuhair al-Mukhtar dan Unaizah binti Gunaim bin Mijlas. Unaizah merupakan istri dari Zu'ab, salah satu pemimpin kelompok penentang Nabi Shalih alaihissalam. Unaizah dan Zu'ab memiliki 4 orang anak perempuan dan membentuk perjanjian dengan Qudar bin Salif untuk dapat memilih salah satu anaknya apabila berhasil membunuh unta betina. Saduk pun melakukan hal yang sama, yaitu menawarkan dirinya sendiri pada Misra bin Makhraj bin Mahya apabila Misra mampu membunuh unta tersebut. Qudar dan Misra tergiur dengan tawaran kedua wanita tersebut pun
bertekad penuh untuk membunuh unta betina dengan mengajak 7 pemuda lain. Mereka mengawasi ketika unta betina sedang minum air di mata air, lalu secara kilat memanah betis unta tersebut sembari menikam bagian perut unta dengan menggunakan pedang. Dengan begitu terbunuhlah unta betina Allah yang merupakan mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam sangat sedih ketika mendapati bahwa unta betina Allah telah dibunuh oleh kelompok penentangnya. Nabi Saleh alaihissalam pun segera mengingatkan para pembunuh unta agar segera bertaubat atau azab yang pedih akan datang. Namun mereka justru meremehkan peringatan dari Nabi Saleh alaihissalam, bahkan menantang agar azab segera diturunkan. Maka Nabi Saleh alaihissalam pun berpesan kepada mereka untuk bersukaria selama 3 hari sebelum datangnya azab, seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 65. Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Surat Hud ayat 65. Perbuatan mereka membunuh unta tersebut adalah salah satu pelanggaran terhadap larangan Nabi Saleh alaihissalam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan kepada mereka hukuman, yaitu membatasi hidup mereka hanya dalam tempo 3 hari. Maka sebagai ejekan mereka disuruh bersukaria selama 3 hari itu. Pada hari pertama sebelum datangnya azab yang menewaskan pembunuh unta dan para kaum Samud yang ingkar, wajah mereka berubah warna menjadi kuning. Pada hari kedua wajah mereka menjadi merah, dan pada hari ketiga wajah mereka menjadi berwarna hitam. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, pada hari keempat setelah matahari terbit, maka datanglah azab Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat kepada kaum Samud yang ingkar. Azab yang diterima oleh mereka adalah terdengarnya suara keras dari langit dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat sekali. Para pembunuh unta dan kelompok penentang Nabi Saleh alaihissalam pun mati bergelimpangan di rumah mereka masing-masing. Diceritakan bahwa tidak ada satupun kelompok penentang Nabi Saleh alaihissalam yang selamat, kecuali Kalbah binti Asab. Kalbah adalah seorang budak perempuan yang pada saat azab terjadi melarikan diri ke arah perkampungan Arab, lalu menceritakan kejadian azab tersebut kepada penduduk di sana. Kalbah diberi minum oleh salah satu warga perkampungan tersebut. Namun setelah minum, Kalbah langsung tewas seketika. Begitulah azab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Saleh alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah selamat dari kejadian tersebut. Meskipun tidak diceritakan dalam Al-Quran mengenai kehidupan Nabi Saleh alaihissalam dan pengikutnya setelah kejadian yang menimpa kaum Samud. Namun terdapat sumber yang mengatakan bahwa mereka berpindah ke daerah Ramlah di kawasan Palestina. Kisah perjalanan Nabi Saleh alaihissalam dalam berdakwah tercantum dan diabadikan dalam beberapa surat Al-Quran, diantaranya Al-Quran Surah Asy-Syams ayat 11-15. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Surah Asy-Syams ayat 12. Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, "Biarkanlah unta betina Allah dan minumnya." Surah Asy-Syams ayat 13. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Surat Asy-Syams ayat 14. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Surat Asy-Syams ayat 15. Al-Quran Surat Hud ayat 61-68. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya." Surah Hud ayat 61. Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami." Surah Hud ayat 62. Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah? Jika aku mendurhakainya, maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku." Surat Hud ayat 63. Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun,
yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Surat Hud ayat 64. Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian Soleh berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari itu. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Surat Hud ayat 65. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Soleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh Tuhanmu Dia Maha Kuat, Maha Perkasa. Surat Hud ayat 66. Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Surat Hud ayat 67. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Tsamud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Tsamud. Surat Hud ayat 68. Selain terdapat dalam surat Asy-Syam dan surat Hud, kisah mengenai Nabi Soleh juga diriwayatkan dalam surat Al-Qamar ayat 23-32, surat Fussilat ayat 17-18, surat An-Naml ayat 45-53, surat Asy-Syura ayat 141-159, surat Al-Isra ayat 59, surat Al-Hijr ayat 80-84, dan surat Al-A'raf ayat 73-79. Nah, apakah kisah mengenai Nabi Soleh alaihissalam yang meliputi sejarah singkat, perjalanan dakwah, dan mukjizat Nabi Soleh alaihissalam cukup mudah untuk dicerna dan dipahami? Semoga kisah Nabi Soleh alaihissalam dapat menjadi teladan dan contoh bagi Anda dalam menjalani kehidupan di bumi ini. Sekian pembahasan kisah Nabi Soleh alaihissalam. Silakan disebarluaskan dan semoga membawa manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.